Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika online. Ya, kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Akan kita kupas tuntas nanti soal dan pembahasannya, teman-teman ya. Nah, bunga tunggal dan bunga majemuk ini sebagai kelanjutan dari barisan dan deret di kelas 10 tingkat SMK, baik yang teknologi ataupun yang non teknologi ya, untuk KD di K13, teman-teman ya. Nah, pertama tentu kita harus paham dulu secara ringkas apa itu bunga, teman-teman ya. Nah, bunga itu adalah jasa dari simpanan atau pinjaman yang dibayarkan pada akhir suatu jangka waktu yang ditentukan atas persetujuan bersama. Jadi, si pihak peminjam dan si pihak pemilik modal ada kesepakatan bersama. Nah, contohnya, seorang pedagang meminjam uang di bank sebesar 1 juta. Sedangkan perjanjiannya, uang tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, itu tadi perjanjiannya. Dengan uang pengembalian menjadi 1.200.000. Nah, uang 1 juta itu yang disebut modal. Yang ini nih, yang disebut modal. Kemudian selisihnya atau kelebihannya yaitu 200.000, itulah yang dinamakan bunga atau jasa. Ya, itu simpelnya teman-teman ya. Jadi dengan contoh ini kira-kira kita sudah ada gambaran apa itu bunga atau jasa dari sebuah simpan pinjam ya teman-teman ya. Nah, dalam hal ini ada dua jenis bunga yang akan kita bahas nanti. Yang pertama dinamakan bunga tunggal dan yang satu lagi bunga majemuk. Pertama kita bahas dulu teman-teman yang bunga tunggal. Apa itu bunga tunggal? Dikatakan bunga tunggal karena bunga ini timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak memengaruhi besarnya modal. Jadi modal itu tetap ya dalam bunga tunggal teman-teman ya. Nah, besarnya bunga selalu berbanding senilai dengan persentase dan lama waktunya. Dan pada umumnya berbanding senilai pula dengan besarnya modal. Jadi bunga itu berbanding senilai dengan persentase lama waktu juga dengan besarnya modal. Nah, seperti apa dia kalau dalam bentuk soal ya? Contoh kasus di sini kita ambilkan. Diketahui modal pinjaman 1 juta dengan bunga sebesar 5% per bulan. Tentukan modal setelah 2 bulan. Nah, kita ambil contoh yang sederhana dulu ya teman-teman ya. Ada dia modal 1 juta, bunganya, persen bunganya dalam 5% per bulan, dan modalnya setelah 2 bulan, itu yang ditanya. Itu solusi yang bisa kita tawarkan di sini. Pertama kita identifikasi dulu. Katakanlah tadi M itu adalah modal 1 juta, P itu adalah persen bunga 5% per bulan, dan T itu adalah jangka waktu periodenya. Itu kesepakatannya ya teman-teman ya, antara si peminjam dengan si pemilik modal, yaitu dengan pihak bank. Nah, solusi apa yang bisa kita tawarkan? Bahwa bunga tadi selalu berbanding senilai dengan persentasenya. Berarti bunga kita simpulkan B di sini karena dia senilai dengan persentase dan modalnya berarti 5% ya kali jangka waktunya ya 2 bulan di sini kalikan dengan modalnya, yakni ketemulah 100.000. Jadi coba dicek sendiri ya teman-temannya. Jadi 5% kali 2 kalikan dengan 1 juta, nilainya adalah 100.000. Berikutnya berapa modal setelah 2 bulan? Tinggal ditambahkan modal awal
ditambah dengan modal bunga setelah 2 bulan. Bunga setelah 2 bulan tadi selisihnya tadi udah dapat 100.000, berarti 1 juta ditambah 100.000 menjadi 1.100.000 lah modalnya setelah 2 bulan. Baik, itu contoh pertama teman-teman ya. Sambil di pause lagi, diulang sehingga sampai kamu paham teman-teman ya. Kemudian, nah soal kedua nih, kasus kedua. Ini teman-teman, diketahui bunga tunggal sebesar 50.000. Nah, ada kata-kata bunga tunggal ya teman-teman ya. Kemudian modal pinjamannya adalah 1 juta. Maka tentukan persentase bunganya, persen bunganya yang ditanya ya. Solusi yang kita tawarkan di sini, jika ketemu persoalan seperti ini, kita identifikasi dulu, misalkan modal itu tadi 1 juta M, dan bunganya itu besarnya gini udah ketemu 50.000, yang ditanyakan adalah persennya, persen bunganya, atau kita simpulkan di sini P, berapa ya teman-teman ya. Nah, karena tadi bunga dengan modal itu selalu berbanding senilai ya teman-teman ya. Tadi dikatakan di sesi pertama, sehingga P kali modal adalah bunga. Persen bunga dikalikan modal itu adalah bunganya. Sehingga P persen dikali 1 juta itu sama dengan 50.000 ya. Ini dikalikan persen bunga dikalikan 1 juta itu hasilnya adalah 50.000. Sehingga per persen bisa kita dapatkan di sini 50.000 dibagi 1 juta. Ini bisa kita coret teman-teman ya. 50.000 dibagi 1 juta atau 5 per 100. Dituliskan 5%. Oke. Nah, gampang ya teman-teman ya. Lagi-lagi saya sampaikan, kamu harus ulang lagi, review lagi sehingga paham ya teman-teman ya. Jangan sampai ada nanti yang gagal paham. Kemudian kita lanjut contoh kasus ketiga. Berikutnya, berapa diketahui di sini modal sebesar 12 juta dibungakan dengan bunga tunggal 10%. Jadi selalu ada kesepakatan dulu ya teman-teman ya. Jadi 12 juta bunganya, persen bunganya 10% setahun. Tentukan modal akhir setelah 5 tahun katanya ya teman-teman ya. Kemudian di sini nah kita identifikasi dulu solusi yang kita tawarkan ya. Penyelesaian di sini ya, penyelesaian. Ya teman-teman ya. Modal awal tadi 12 juta. Kemudian persen bunganya adalah 10% per tahun dan jangka waktunya adalah 5 tahun. Maka bunga setelah 5 tahun adalah 10% dikalikan 5 dikali 12 juta. 12 juta itu modalnya. Sehingga ketemulah 6 juta. Sehingga modal akhir setelah 5 tahun adalah 12 juta modal awal ditambahkan dengan bunga setelah 5 tahun yaitu 6 juta. Nah ini ketemu 18 juta harusnya teman-teman ya. Oke, 12 juta tambah 6 juta adalah 18 juta. Maaf nih salah ketik. Nah, kenapa tadi perlu ini kita tahu nih kalau misalkan dia jangka waktunya itu diketahui dalam tahun dan persennya itu dalam tahun. Jadi bunga itu sebenarnya bisa kita cari, bunga itu sering juga disebut interest ya teman-teman ya, disimbolkan dengan I atau bisa juga kita buat dengan B. Itu sama dengan M modal dikali ya persen modalnya P dibagi 100 ya dikali T jangka waktu ya. Nah, ini jangka waktu ini kalau dia dibungakan dengan bunga P per tahun ya. Dengan bunga P per tahun, sedangkan yang ditanya di sini dalam bulan ataupun dalam hari, maka T ini nah misalkan dia di sini dalam tahun, persen bunganya dalam tahun, sedangkan yang ditanya di sini dalam bulan ataupun dalam hari, maka ini T ini
Kalau dia ditanya dalam bulan harus kita bagi 12 ya, karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Kalau ditanya dalam hari harus kita bagi 360 atau 365 ya. Kalau misalkan dia tahunnya tahun pembulatan ataupun rata-ratakan ya. Misalkan dia rata-ratakan 360 atau 365. Biasanya itu ada keterangannya teman-teman ya. Jadi hati-hati nih. Kalau dia di sini persennya tahun dengan periodenya tahun, tidak perlu dibagi lagi. Atau di sini persennya sudah bulan dan periodenya ini dalam bulan, juga tidak perlu dibagi lagi. Yang perlu dibagi 12 atau 360 adalah jika di sini persennya tahun dan di sini periodenya yang diminta dalam bulan ataupun dalam hari. Maka ini perlu dibagi 12 atau jika ditanya dalam bulan atau dibagi 360, 365 jika ditanya dalam hari. Itu yang perlu diingat ya, teman-teman ya. Kemudian kita lanjut nih tentang bunga majemuk. Apa itu bunga majemuk? Jika kita menyimpan modal berupa uang di bank selama periode bunga ya tertentu, misalnya 1 tahun, maka setelah 1 tahun kita akan mendapatkan bunga sebesar persen kan ya, kalikan dengan modal yang kita bungakan, kan kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jika bunga itu tidak kita ambil, jadi kalau bunga ini tidak kita ambil, kita endapkan terus di banknya ya, tetapi ditambah pada modal awal untuk dibungakan lagi. Jadi bunga majemuk itu kan bunga berbunga ya, sering juga disebut itu pada periode berikutnya. Sehingga besarnya bunga pada setiap periode berikutnya berbeda jumlahnya menjadi bunga berbunga. Ini yang dikatakan bunga berbunga. Jadi bunga majemuk itu sering juga disebut bunga berbunga ya teman-teman ya. Karena tidak pernah diambil atau diendapkan ya. Nah, jadi bunganya itu setiap bulannya itu menjadi modal ya. Maka dikatakanlah modal tersebut dibungakan atas dasar bunga majemuk. Nah, perbedaan bunga tunggal dan bunga majemuk, bunga tunggal dihitung berdasarkan modal yang sama setiap periodenya. Sedangkan bunga majemuk dihitung berdasarkan awal yang sudah ditambahkan dengan bunga. Jadi bunga awal ditambahkan dengan modalnya terus secara periodik ya teman-temannya. Nah, selanjutnya kita lihat dalam contoh soal nih teman-teman. Pertama, modal sebesar 10 juta dipinjamkan dengan bunga majemuk. Kalau tadi ada keterangannya bunga tunggal, kali ini dengan bunga majemuk atau bunga berbunga 5% per tahun. Pada permulaan tahun ketiga, modal itu menjadi, ingat ya, awal tahun dengan akhir tahun itu 1 tahun ya. Awal tahun dengan akhir tahun itu 1 tahun. Jadi jangan terjebak dengan kalimat ya teman-teman ya. Solusi yang bisa kita tawarkan, di sini modalnya adalah 10 juta. Kemudian persen bunganya dalam bunga majemuk itu 5% per tahun. Pada permulaan tahun ketiga modal itu menjadi, nah kan dia masih di awal tahun ketiga, berarti masih jangka waktu 2 tahun, karena masih di awal tahun ketiga. Jadi dari awal ke akhir itu 1 tahun, berarti ini masih hitungannya 2 tahun ya teman-teman ya. Nah, di sini ada solusi bahwa modal M setelah N tahun, dikatakan itu MN, itu sama dengan modal awal M dikali 1 ditambah P per 100. P per 100 itu adalah persen bunga. Ya, dipangkatkan dengan N. N itu adalah jangka waktunya tadi. Ya, periodenya tadi. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan ini ya, teman-teman, formulanya ya. Modal M setelah N tahun MN, jika modal M dibungakan atas dasar bunga P persen, setahun selama N tahun. Jadi harus tahun dengan tahun ya teman-teman ya. Jadi berbeda lagi nanti kalau misalkan di sini persen tahun dan ditanya dalam bulan, maka itu yang tadi perlu dijadikan dibagi 12 kalau dia ditanya dalam periode bulan, atau dibagi 360 kalau dia ditanya dalam periode hari.
Nah, untuk kasus ini menjadi modal setelah N tahun. N tahunnya tadi setelah 2 tahun karena masih di awal tahun ketiga ya. Itu ya. Syaratnya tadi teman-temannya di awal tahun ketiga masih di permulaan. Jadi masih dihitung 2 tahun. Sehingga M-nya adalah 10 juta modal awal tadi dikali 1 ditambah 5/100. Nah, 5% ya. Pangkat 2. Tentu 5/100 itu 0,05 tambahkan 1 menjadi 1,05 dipangkatkan 2 ya. Oleh pakai alat bantu ya teman-temannya. 1,05 pangkatkan 2 1,1025 teman-teman, kalikan dengan 1 juta 10 juta sehingga hasilnya adalah 11 juta 25.000 rupiah. Inilah modalnya ada kenaikan nih dari tadinya 10 juta jadi 11 juta 25.000 rupiah. Oke, itu contoh yang pertama. Jadi kalau misalkan masih kurang paham dari mana pangkat 2-nya tadi, karena N-nya 2 tahun, karena masih di awal tahun ketiga. Dari mana 1,05-nya? 5/100 ditambah 1. Ya, kemudian dipangkatkan 2. Gitu ya. Jadi di pause lagi, diulang, direview lagi ya teman-temannya. Sehingga tidak gagal paham. Oke, kita lihat contoh kasus yang kedua. Pada awal bulan, ini seseorang menabung bunga di bank ya, berdaus sebesar 1 juta. Bahkan bank memperhitungkan suku bunga majemuk ya, sebesar 2,5% setiap bulan. Maka jumlah tabungan Firdaus setelah 1 tahun adalah, nah berapa jumlah tabungannya? Oh ya, ini teman-teman, contoh soal UN tahun 2005-2006. Ya, ini pada zaman masih ada UN ya teman-teman ya, soal ini muncul 2005-2006. Zaman kamu setelah ini COVID kemarin tidak ada lagi UN ya, tapi ini nggak apa-apa ya, kita ambil contoh soalnya ya, tahun 2005-2006 ternyata pernah muncul ya. Jadi, nah kita lihat di sini M sama dengan 500.000. Oke. Kemudian mohon maaf nih teman-temannya nih, angkanya diganti ya. M-nya 500.000 ya. Nah, modalnya 500.000. Kita ambil ya 500.000. Kemudian P-nya tetap 2,5 ya. 2,5% per bulan. Nah, di sini sudah per bulan nih, teman-teman. Ya, kita benerin dulu ya. Biar nggak gagal paham nanti. Ini modalnya yang kita pakai adalah angka 500.000 ya, teman-teman ya. Angka 500.000. Oke. Nah, sesuai dengan penyelesaiannya ya, teman-teman ya. Kemudian karena modalnya 500.000, M-nya 500, P-nya 2,5% per bulan, N-nya 1 tahun. Nah, ini dia persennya itu, persen bunganya dalam bulan. Jumlah tabungan Firdaus setelah 1 tahun. Sementara di sini periodenya 1 tahun. Apa tadi yang harus kita lakukan teman-teman? Ganti 1 tahun ini menjadi 12 bulan. Ya, karena apa? 1 tahun itu 12 bulan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi karena di sini persen bunganya masih dalam persen bulan ya teman-teman. Kemudian masukkan nih tadi nih bahwa modal setelah jangka waktu tertentu MN itu sama dengan modal awal dikali 1 ditambah persen bunga dipangkatkan N jangka waktu ya. Nah, di sini jangka waktunya adalah 12 bulan. Ya, modal awalnya adalah 500.000 kalikan 1 tambah 2,25. Sehingga ini kita bisa cek di sini 2,25 per 100 0,025 ditambahkan 1. Tapi teman-teman, di sini ada cara alat bantu namanya untuk mengecek ini, namanya
daftar bunga 1, tabel daftar bunga 1. Jadi selain dengan misalkan menggunakan alat bantu kalkulator, ini karena ini berpangkat 12, bisa juga dengan alat bantu namanya tabel daftar bunga ya. Daftar bunga 1 itu daftar bunga majemuk ya teman-teman ya. Di situ nanti ada N periodenya, jadi mulai dari yang 1 sampai 12, atau di situ nanti ada persennya mulai dari 1%. Jadi vertikal ini nanti periodenya, di sini nanti ada persennya. Ada 1%, 2%, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kamu penasaran, nanti bisa kamu kepoin nanti ya. Jadi ini N, ini interestnya dalam 1%. Nah ini panjang, ini cuplikannya saya ambil yang 2,5%. Nanti misalkan jangka waktu 5 tahun, 6 tahun, dan seterusnya sampai ada 50, dan biasanya itu sesuai dengan tabelnya ya teman-teman ya. Di sana sudah dibuatkan daftar, jadi kamu tidak perlu ngitung lagi. Nah, ini contoh cuplikannya, saya ambil kutipannya daftar bunga 1. Tapi kalau misalkan Pak menggunakan alat bantu kalkulator bisa ya, 1 tambah 0,025 pangkatkan 12, itu nanti hasilnya sama. Di sini saya ambil dari angka tabel. Jadi karena dia jangka waktunya tadi 12, maka saya pilih nih yang 12 ya. Jadi saya pakai angka 1,3449 ya. Jadi kalau kita hitung pakai alat bantu kalkulator pun ini 1,025 ini dipangkatkan 12, hasilnya segini ya teman-teman ya. Nah, tinggal dikalikan dengan modal awal, yaitu menjadi 672.450 ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian tadi lagi-lagi disimak karena ada tadi keterangannya ya teman-teman ya. Pertama, untuk menghitung ini kita ada namanya alat bantu, bisa dengan menggunakan kalkulator, bisa juga dengan menggunakan logaritma, bisa juga dengan menggunakan alat bantu tabel daftar bunga, namanya daftar bunga 1. Silakan nanti kamu kepoin apa sih itu tabel daftar bunga 1. Nah, cocokin nih cuplikannya, saya ambil seperti ini. Jadi ini sebenarnya diambil 4 digit di belakang koma ya, 1,3449. Jadi kalau misalkan dia jangka waktunya 10 tahun, pakai angka ini, yang di bawah berapa persen bunganya ya. Jadi ada dari 1, 2, 2,5, dan seterusnya. Oke, silakan nanti dikepoin ya masing-masing ya teman-teman ya. Harus rajin latihan ya. Oke, kita lihat lagi contoh kasus ketiga. Modal sebesar 25 juta dipinjamkan selama 2 tahun dengan perjanjian bunga majemuk. Lagi-lagi teman-teman, ini harus ada kesepakatannya ya. Karena tadi bunga itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ya. Besar modal beserta bunganya yang diterima pada akhir periode. Nah, periodenya tadi 2 tahun. Ya, bunganya udah dalam 4% per tahun. Nah, kira-kira ada masalah nggak nih? Ada yang harus disamakan nggak nih? Karena dia sudah sama-sama dalam tahun, sehingga tidak perlu lagi disamakan. Karena ini udah persen dalam tahun, ini periodenya juga sudah dalam tahun. Berarti N-nya langsung pakai yang 2. Angka ini masih kecil ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu menggunakan alat bantu. Cukup ya paling menggunakan kalkulator atau kalikan manual juga ini masih bisa. 4% itu 0,04 tambahkan 1, 1,04 pangkatkan 2 ya teman-teman ya. Oke, dipangkatkan 2 sehingga nilainya 1,0816. Jadi biasanya kita ambil 4 digit di belakang koma ya teman-teman ya. Kalikan dengan modal awal 25 juta sehingga modal akhir setelah tahun kedua atau periode satu periodenya berjalan menjadi 27 juta 40 ribu. Jadi naik nih dari tadinya 25 juta ya teman-teman ya menjadi 27 juta 40 ribu. Oke. Nah, itu ya teman-teman ya. Demikian pembahasan kita tentang bunga tunggal dan bunga majemuk kali ini. Sampai
Sampai ketemu di sesi berikutnya tentang peluruhan dan perkutan. Tetap semangat, jaga kesehatan.